Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Di hari Jumat ini ada dua mata pelajaran yang Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu yang pertama tematik dan yang kedua PLH atau pendidikan lingkungan hidup. Untuk tematiknya sendiri kalian sudah masuk ke pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Ada 3 hal poin penting di tematik ini, yaitu tentang poster, menggambar cerita, dan teknik mewarnai gambar cerita. Nah, untuk di PLH-nya kalian sudah masuk ke bab 3, yaitu kita akan membahas tentang diare atau penyakit diare. Nah, simak video ini, jangan lupa catat poin-poin pentingnya. Selamat menyaksikan. Ada dua mata pelajaran yang akan Ibu sampaikan di hari Jumat ini, yaitu tema 2 dan pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Ada 4 poin penting yang akan Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu poster, menggambar cerita, teknik mewarnai gambar cerita, dan penyakit diare. Untuk penyakit diare ini ada di pelajaran PLH. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu kita akan membahas poster. Ini sudah Ibu sediakan contoh-contoh dari poster. Poster sendiri adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar. Poster biasanya ditempelkan pada tempat yang datar dan strategis supaya bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, umumnya poster ini berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Contohnya ini, etika batuk. Kalian diminta untuk menggunakan masker, menutup mulut dan hidung dengan lengan bagian atas, lalu tutup mulut, jangan lupa membuang sisa tisu ke tempat sampah, dan yang terakhir mencuci tangan. Jadi poster itu umumnya berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Untuk unsur-unsur poster sendiri ada 5, yaitu harus ada produk yang ditawarkan, baik barang maupun jasa. Yang kedua, memiliki sasaran yang jelas tentang produk dan jasa yang ditawarkan. Sasaran ini dapat ditunjukkan kepada anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang yang tua. Yang ketiga, harus ada yang bertanggung jawab terhadap poster yang ditampilkan. Yang keempat, bahasa yang digunakan itu harus menarik dan jelas, dan warna yang dipilih serta jenis huruf yang digunakan dalam poster itu perlu diperhatikan sebab menjadi salah satu daya tarik para pembaca. Selain itu, hal yang harus diperhatikan yaitu cara meletakkan tulisan di dalam poster harus jelas, tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu ke atas, tidak boleh terlalu ke bawah, harus pas. Yang kelima yaitu memiliki batas waktu. Tujuannya agar pembaca dapat mengetahui kapan pembaca tersebut dapat memperoleh barang atau jasa tersebut. Setelah kita belajar unsur-unsur poster, kita akan mengetahui jenis-jenis poster. Jenis poster dibagi menjadi 4, yaitu poster niaga. Poster niaga ini berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Poster niaga ini banyak digunakan oleh para produsen suatu produk untuk mengenalkan produknya itu kepada khalayak umum dengan harapan akan bisa meningkatkan penjualannya. Yang kedua yaitu poster kegiatan. Poster kegiatan ini fungsinya untuk memberikan informasi mengenai suatu acara. Di dalam poster ini biasanya terpampang nama acara tersebut, lokasinya di mana, waktunya kapan, dan penggunaan poster ini tuh tujuannya agar banyak orang yang hadir dan meramaikan acara tersebut. Yang ketiga, poster pendidikan. Isinya yaitu tentang hal-hal yang bertemakan pendidikan seperti sosialisasi, membahas suatu program, serta ajakan untuk giat belajar. Yang terakhir, poster layanan masyarakat. Isinya di poster layanan masyarakat ini yaitu berisi sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat.
Nah, ketika kalian ingin membuat poster, kalian harus memperhatikan langkah-langkah dalam pembuatan poster. Langkah yang pertama ini yaitu menentukan tujuan dan topik poster. Yang kedua, membuat kalimat singkat, padat, jelas, dan menarik. Yang ketiga, menggunakan gambar yang tepat harus sesuai dengan tema. Yang keempat, menentukan lokasi penempelan poster sebelum membuat poster. Jadi sebelum kalian ingin membuat poster, kalian harus menentukan dulu kira-kira poster yang akan saya buat ini ditempelkan di mana ya. Seperti itu. Selanjutnya kita beranjak ke poin kedua, yaitu menggambar cerita. Menggambar cerita adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Bentuk yang digambar harus dapat memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema gambar. Garis, bentuk, dan pemberian warna disesuaikan dengan keseimbangan, komposisi, proporsi, dan kesatuan antara gambar dengan narasi. Proses menggambar cerita memiliki beberapa tahap pembuatannya. Tahap yang pertama yaitu tahapan dalam menggambar cerita yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan ini dilakukan berdasarkan teknik yang diterapkan. Teknik yang dipilih bisa teknik kering ataupun teknik basah. Pemilihan teknik ini akan berpengaruh terhadap alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Selanjutnya tahap yang kedua, kalian harus menentukan temanya. Penentuan tema sebelum menggambar akan mempermudah kalian dalam menentukan objek. Tema yang masih luas dapat disederhanakan sehingga menghasilkan karya seperti yang kalian inginkan. Gagasan terhadap karya yang akan dibuat dilakukan dengan menentukan adegan yang akan digambar, tokoh yang terlibat, suasana, corak gambar, dan media yang akan kalian gunakan. Tahap yang ketiga yaitu pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya kalian bisa membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kalian bisa menentukan sketsa mana yang lebih baik. Tahap yang terakhir yaitu penyempurnaan gambar. Sketsa yang paling baik menurut kalian itu dapat disempurnakan agar menjadi karya yang indah. Penyempurnaan gambar dilakukan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang diperlukan agar gambar tampak lebih hidup. Setelah itu, gambar diwarnai dengan menggunakan pewarna yang kalian inginkan. Ini contoh dari cerita gambar. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke poin ketiga yaitu teknik mewarnai gambar cerita. Untuk teknik mewarnai sendiri ada 4 teknik, yaitu teknik yang pertama blocking. Blocking merupakan langkah memblok bidang gambar dengan warna tertentu. Nah, biasanya menggunakan warna-warna yang berwarna muda. Pemilihan warna ini tergantung dari bagian gambar yang akan kalian warnai. Jika akan mewarnai langit, warna muda yang dipilih antara lain biru, biru muda, kuning muda, ataupun putih. Teknik yang kedua yaitu gradasi. Gradasi ini adalah tahap mewarnai di atas media yang sudah diblok dengan warna muda dengan warna-warna lain yang seirama dengan secara bertingkat sehingga menghasilkan gradasi warna yang indah. Hasil akhir pewarnaan ditentukan pada tahap gradasi sebenarnya. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu teknik mixing. Mixing ini tahap pencampuran gradasi yang sudah kita buat dengan warna-warna yang sudah digoreskan sebelumnya. Tahap mixing ini dibagi menjadi 2, yaitu goresan linier dan sirkular. Penggunaan teknik goresan linier dan sirkular ini disesuaikan dengan bagian gambar. Jika akan mewarnai langit, maka akan lebih cocok dilakukan dengan teknik linier daripada sirkuler.
Teknik yang terakhir yaitu finishing, merupakan tahap menghaluskan warna pada bagian-bagian yang masih belum sempurna dan penambahan aksen-aksen seperti siluet, bayangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan beranjak ke mata pelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, yang akan membahas penyakit diare. Diare ini adalah salah satu penyebab kematian yang cukup mengkhawatirkan. Penyakit diare merupakan gangguan pada sistem pencernaan yang menyebabkan penderita mengalami buang air besar dalam bentuk cairan. Biasanya dalam sehari lebih dari 1 kali penderita buang air besar. Apabila keadaan ini berlanjut, seringkali disertai kejang-kejang di bagian perut. Dan seseorang yang mengalami diare ini akan kehilangan cairan tubuh sehingga menyebabkan kekurangan cairan yang sering disebut dehidrasi. Dehidrasi ini dapat mengakibatkan tubuh tidak berfungsi dengan baik dan membahayakan jiwa anak-anak. Selanjutnya kita akan mengetahui penyebab dari penyakit diare itu. Penyebab yang pertama karena infeksi bakteri. Penyakit diare dapat ditularkan melalui infeksi dari bakteri yang ada pada makanan atau minuman yang kalian konsumsi. Makanan atau minuman yang tercemar akan menumbuhkan bakteri, dan biasanya hal ini banyak disebabkan karena minuman dan air yang tercemar oleh kuman dan minumannya itu tanpa direbus terlebih dahulu sebelum diminum. Penyebab yang kedua yaitu infeksi virus. Penyakit diare dapat ditularkan melalui infeksi dari berbagai macam virus akibat dari pembuangan air besar atau air kecil yang sembarangan. Hal ini menyebabkan virus dapat menyebar kemana-mana yang pada akhirnya mencemari air yang kalian konsumsi. Penyebab yang ketiga yaitu alergi makanan. Alergi makanan ini khususnya pada susu dan olahannya. Kuman dan bibit penyakit cepat berkembang biak pada media susu karena banyak mengandung protein. Botol susu yang tidak dicuci bersih merupakan media berkembang biaknya kuman. Penyebab yang terakhir, makanan dan minuman yang kotor. Makanan dan minuman yang dihinggapi serangga seperti lalat dan kecoa sebaiknya tidak kalian konsumsi. Lalat dan kecoa itu tinggal di tempat yang kotor dan pada bagian tubuhnya membawa kuman. Makanan dan minuman yang dihinggapi lalat atau kecoa menjadi kotor karena terinfeksi kuman penyakit. Apabila makanan atau minuman ini kalian konsumsi, maka kalian akan menyebabkan penyakit diare. Untuk gejala-gejala penyakit diare yaitu muntah-muntah, badan lesu dan lemah, suhu tubuh meningkat, kurangnya nafsu makan, dan adanya lendir dan darah pada tinja. Selanjutnya kalian akan mengetahui bagaimana cara pencegahan dari diare ini. Pencegahan yang pertama yaitu menjaga kebersihan makanan dengan menutup makanan menggunakan tudung saji. Jangan sampai makanan dan minuman itu dibuka begitu saja, nanti bisa dihinggapi oleh lalat ataupun kecoa. Pencegahan yang kedua yaitu tidak jajan di sembarangan tempat. Biasanya makanan yang dijual di pinggir jalan itu sering terkena debu sehingga menjadi kotor. Pencegahan yang ketiga yaitu mencuci bersih semua peralatan yang digunakan untuk makan maupun minum. Angka baiknya sebelum kalian makan ataupun minum, kalian harus mencuci terlebih dahulu peralatan makan tersebut. Yang keempat, memasak dengan menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan memakai sabun dengan benar pada 5 waktu penting. 5 waktu penting ini yaitu sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum memegang bayi, setelah menceboki anak, dan sebelum menyiapkan makanan. Pencegahan yang keenam yaitu meminum air
yang telah diolah dengan cara merebus atau melalui pemanasan sinar matahari kurang lebih 8 jam dan cara ini biasa disebut dengan klorinasi. Yang ketujuh, pengelolaan sampah dengan baik agar makanan tidak tercemar oleh kuman dan penyakit yang dibawa lalat, kecoa, kutu, lipas, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, membuang air besar dan kecil pada tempatnya atau menggunakan fasilitas WC yang memadai yang dilengkapi dengan septic tank. Yang kesembilan, mencuci bahan makanan dengan air mengalir dan menutupnya. Yang terakhir, pencegahan yang terakhir, menjaga persediaan air bersih agar tidak tercemar oleh bibit-bibit kuman penyakit. Oke, itu saja 4 poin penting yang Ibu sampaikan di hari Jumat ini. Terima kasih sudah menyimak video Ibu. Semangat belajar anak-anak kelas 5. Selamat mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.